Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum min turabin thumma min nutfatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu suyukha wa minkum may yutawaffa min qabl walitablagu ajalam musamma wala'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qablahu qala Allah azza wa jalla, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhi'fan wa syighatan yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Wa qala aidan, wa man nu'ammiru nunaqqishu fil khalq afala ya'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in waqluhum may yajuzu dhalik. Wa qala khairan nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukru lillahi wahdah alladzi an'ama alaina khasatan fi hadas sabah nastati wa yakni nujib wa naf'al ba'du faraditina aw ba'du faraidina yakni talabul ilm. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Di antaranya adalah kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Dan kenikmatan pada pagi hari ini kita diberikan hidayah serta inayah untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita semuanya sebagai seorang muslim, yaitu untuk sholat wajib berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Yang bagi akhwat ibu-ibu maka merupakan keutamaan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ibu dan bapak sekalian, hari ini hari Ahad, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan salah satu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin ala kulli muslimatin. Ya, menuntut ilmu itu merupakan faridah, merupakan kewajiban ya bagi setiap muslim ataupun muslimah. Kewajiban ini ternyata berlaku
talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu atau mencari mendapatkan ilmu itu juga merupakan sebuah kewajiban minal mahdi, ya, dari buayan, dari kecil ilal lahdi sampai ya masuk ke liang lahat. Maka hadirin yang berbahagia, ibu dan bapak sekalian, hidayah untuk talibul ilm, untuk menuntut ilmu itu mahal harganya. Ya, tidak banyak orang yang mendapatkan hidayah ini. Dan agar sempurna hidayah talabul ilmi ini, maka ditambahkan dengan apa? Dengan pertama adalah keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Keikhlasan itu yang pertama. Yang kedua adalah menjalani, menikmati prosesnya sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun mungkin masih lelah, ya walaupun mungkin agak ngantuk-ngantuk sedikit, tetapi kalau dinikmati itu menjadi sebuah amal kebajikan yang memiliki nilai plus. Dan yang ketiga adalah bagaimana main goals, tujuan utama dari talabul ilmi itu sendiri. Ya, salah satu dari manfaat talabul ilm itu adalah apa? Tadhkiratul ilm, mengingatkan kembali. Kama qala Allah azza wa jalla, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat, dampak ya yang positif untuk diri kita. Sehingga ibu dan bapak sekalian, kalau setiap Jumat kita selalu mendengar ausini wa iyyakum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Khutbah Jumat selalu memberikan wasiat, biasanya usikum. Kalau saya biasa ditukar, ausini wa iyyakum bitaqwallah. Khotib berwasiat kepada diri khotib dulu, ya baru wasiat kepada seluruh jamaah. Nah, wasiat takwa yang bermakna apa? Mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu namanya pembukaan awal, gitu ya. Nah, baik ibu dan bapak sekalian, pada pagi hari ini saya diberikan amanah untuk membahas terkait dengan asa takwa di masa senja. Nah, rambut saya soalnya udah mulai putih nih, ya jadi hatta asudda arba'ina sanatan. Ya, jadi ini tentu saja pertama adalah berwasiat kepada diri khotib dulu, ya kepada saya sendiri, ya untuk bagaimana menjelang ya sudah memasuki usia senja tentu saja, ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat ke-67. Di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya membahas tentang proses sebuah kehidupan, ya mulai dari lahir kemudian menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan kemudian memasuki usia senja. Jadi walaupun pagi ini, tapi kita bahas yang usia yang masa-masanya itu sudah senja. Tapi nanti ada sebuah hadis, fisik itu memang renta, gitu ya. Tetapi jiwa tetap muda. Ternyata ada, nanti kita lihat gitu ya. Jadi berjiwa muda. Nah, di ayat berikutnya di surat Rum ayat yang ke-54 ini juga berbicara tentang penciptaan. Dan kita semuanya insya Allah di sini sudah melalui minimal 2 proses. Pertama dari mulai seorang bayi yang tidak bisa apa-apa, semuanya dilayani oleh orang tua, ya oleh orang tuanya. Kemudian menjelang dewasa sudah bisa disuruh-suruh kuat sekali. Nah,
kemudian mulai memasuki usia 40, ya 45 apalagi 50, ya ibu dan bapak sekalian, biasanya itu sudah apa? Sudah mulai kaya. Ya, kaya dengan apa? Dengan asam uratnya gitu ya. Dengan gulanya juga bertambah, belum lagi tensinya. Jadi kaya. Alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Nanti salah satu dari poin utama kita adalah tadi ya, bagaimana kita itu betul-betul an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Ya. Kemudian juga di surat Yasin, ya, di surat apa? Yasin, ya, ayat ke-68. Ya, mungkin ibu dan bapak sekalian ada yang hari Jumat, ada yang membaca surat Yasin atau Al-Kahfi, itu di ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Ya, dikatakan siapa saja yang kami panjangkan umurnya, ya maka kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Afala ta'qilun. Jadi proses alam, proses biologis itu memang tidak bisa ya diingkari, tidak bisa didustakan. Tetapi kita ingat, manusia dalam perspektif tertentu itu adalah apa? Manusia adalah makhluk abadi. Jadi kalau dikatakan kullu fil ardi faniyah, ya, seluruh yang ada di dunia ini itu adalah fana. Tetapi manusia dalam konteks jiwanya, dalam konteks ruhnya itu adalah abadi. Jadi ibu dan bapak sekalian, mungkin yang sudah memasuki usia senja, ya umur itu hanya sekadar angka. Ya, bahkan jasad kita ini ya dia hanya sekadar kumpulan dari daging, tulang, ya kemudian otot-otot dan lain sebagainya. Ya, sementara jiwa kita, ruh kita itu dia abadi. Khalidina fiha. Abadi di sana. Ya, dan kita berharap tentu saja ya dimasukkan ke dalam ya negeri abadi yang penuh kenikmatan, yaitu Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian terkait dengan usia, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umatku yaitu antara 60 hingga 70. Ya, wa aqlahum may yajuzu dzalik. Ada ya beberapa di atas 70 ya, tetapi itu jumlahnya tidak banyak. Nah, ketika bicara tentang umur ini, maka kemudian yang paling penting adalah riwayat Tirmidzi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah ketika panjang umurnya, usianya itu panjang, ya tetapi kemudian amalannya itu baik. Ya, makanya yang mungkin merayakan ulang tahun, milad dan lain sebagainya, jangan lupa ditambahkan bukan hanya semoga panjang umur, tetapi semoga amal kebaikannya itu, amalannya itu baik. Panjang umur dan amal yang baik. Kenapa banyak juga yang umurnya panjang justru dalam tanda petik itu menyusahkan? Ya. Nah, ini kita juga nanti ada doanya yang terakhir. Ada doa Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita itu untuk berdoa agar umurnya itu diberikan yang panjang, tetapi juga amalannya. Jadi ada syarat ya, bisyartin ya, dengan adanya syarat. Nah, hadirin jamaah Jumat ya, hadirin yang berbahagia ya. Nah, ketika matahari itu mulai tergelincir ke arah barat gitu ya, dan apa yang kita bisa buat? Masihkah kita bergelimang dengan dosa dan maksiat, atau kita belajar menjadi apa?
insan bertaubat, bersiap menghadapi alam akhirat. Nah, tentu saja ya dikatakan bahwa manusia itu adalah makhalul khata' wan nisyan. Ya, tempatnya salah dan lupa dan mungkin juga khilaf dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita itu memiliki azam, memiliki keinginan, semangat untuk terus hari ini harus lebih baik dari orang lain. Ya, harus ada perbaikan secara terus menerus. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ternyata proses menuju senja itu diawali di usia 40 tahun. Nah, saya yakin semuanya ini sebagian besar itu sudah 40 tahun termasuk saya ya. Nah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu karhan wa wada'tu karha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibu dan Bapak sekalian, Al-Ahqaf ayat ke-15. Jadi kuncinya adalah di Al-Ahqaf 15 ini. Proses dari mulai katanya life begin 40. Kehidupan dimulai dari usia 40 tahun. Tentu saja di sini dalam konteksnya adalah Hijriyah. Kalau Masehi bisa jadi agak berbeda, antara 1,5 sampai 2 tahun selisihnya. Jadi kalau ibu dan bapak usianya ada yang 55 tahun, di Hijriahnya itu sebenarnya sudah menjelang 57 sampai 58 tahun. Jadi konteks dari ayat ini, Al-Ahqaf ayat 15 ini adalah tahun Hijriah. Nah, kita lihat ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan boleh bisa terlihat bagaimana ketika pertama itu dimulai dari wasiat kepada manusia untuk apa? Berbuat ihsan kepada ibu bapaknya. Nah, kemudian apa? Karena ibu bapak itu, terutama ibu itu jelas mengandung kita selama 9 bulan lebih kurangnya. Nah, kemudian ketika sudah menjelang usia 40, maka di situ dikatakan qala rabbi auzi'ni, ya Allah tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat. Ternyata ibu dan bapak sekalian, syukur itu bukan hanya sekadar kata, tetapi ia memiliki makna yang penuh atau syarat dengan berbagai dinamikanya. Jadi usia 45 sampai 50 yang pertama dilakukan itu adalah apa? Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan nikmat syukur. Asyukru nadda minal yakin fil qalbi wan nitqu bil lisan wal a'mal bil janan. Syukur itu pertama itu apa? Diyakini, diawali dengan yakin di dalam qalb kita tentang semua kehidupan. Bagaimana hari ini, bagaimana masa lalu, bagaimana masa depan, itu adalah sebuah fakta, itu adalah sebuah kuasa dari Allah Azza wa Jalla. Saya yakin ibu dan bapak sekalian, dalam konteks kedewasaan,
maturity, ya, kita pasti sudah paham bagaimana sejatinya semua yang menimpa kita, baik itu di mata manusia itu adalah musibah, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah anugerah. Sesuatu yang di mata manusia itu nampak seperti sebuah malapetaka, sejatinya bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah anugerahnya. Hadirin yang berbahagia, maka pertama itu berdoa agar diberikan nikmat syukur. Ya, kemudian yang berikutnya, auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi ayat ini dia berbicara secara vertikal ke atas, yaitu pertama mulai dari kita harus birrul walidain. Ingat, yang namanya birrul walidain, baik orang tua kita itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, bersedekah, berwakaf, berinfak, ya atas nama orang yang meninggal, apalagi anaknya sendiri, itu adalah sebuah kebajikan. Bahkan ibu dan bapak sekalian yang hadir pada hari ini, diniatkan ikhlas mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla, itu menjadi amalan kebajikan, menjadi penerang bagi ibu dan bapak kita yang sudah meninggal dunia. Ya, sehingga pertama itu adalah kita birrul walidain, kemudian memperbaiki diri kita, dan berikutnya adalah apa? Wasli fi dzurriyyati. Ini mungkin yang agak sedikit tersilap. Jadi nanti ada ba'du salaf, sebagian ulama-ulama dahulu itu apa? Salat, kemudian apa? Amal-amal soleh yang lainnya, selain untuk diri sendiri, tadi untuk orang tua yang sudah meninggal, juga untuk anak cucu kita. Logik sekali. Ketika ibu dan bapak sekalian sudah subuh, kemudian duduk di masjid mendengarkan ilmu ayat Al-Quran dan hadis, secara logika ada anaknya yang masih kecil, mungkin ada cucunya. Ini kakek kemana? Belum pulang. Ini bapak kemana? Belum pulang. Ini ibu kemana? Belum pulang. Oh, lagi pengajian di masjid. Ada efeknya. Dan ternyata misalnya Sa'id ibnul Musayyab, seorang tabi'in, beliau mengatakan, sholaitu laisa faqad li, lakin li